sama Bapak Kepala Sekolah. Pertama aku tengok bunga yang berjejer nih. Banyak kali lah bunga di sini. Bunga dari mana nih deh? Kelas. Dari kelas. Ya. Oh iya, memang banyak bunga di situ. Bos, asal jangan adalah ibu-ibu nanti di sana kehilangan bunga. Ya. Enggak lah ya. Oke, itu canda-canda saja. Masuk kita ke tema. Tema. Temanya meneladani akhlak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ku ikutin acara murid. Pertama ku tengok tampil pembaca Al-Quran. Ku simak-simak bacaannya. Bagus. Kalau masalah kurang lagunya itu nanti ada pendidikan khususnya, tapi bagus. Dan untuk tingkat anak SD itu sudah bagus ya. Baru muncullah ketua panitia melaporkan kegiatan ini. Bangga kali ketua panitia tadi siap masjid, tapi lupa dia bilang namaku. Yang SKT kan sekali ini bibir, ya kan? Tapi nggak apa-apa. Pak Sahroni itu adik saya, junior saya, kader-kaderan saya dulu di himpunan mahasiswa Islam. Baik, Bapak Ibu hadirin wal hadirat, mustamiin wal mustamiat yang saya muliakan. Terakhir ku tengok muncullah gajah di sini jungkir balik. Kuatakan lah ku tengok ada beberapa orang dari di situ. Si Aminahnya, bukan Aisyah. Si Aminahnya kuatak kali ku tengok dia. Pas macam emak-emak yang baru melahirkan lah memang gayanya. Terus kayak gitu gayanya. Ini sutradaranya ini keren ini. Tahu dia mana yang cocok jadi Aminah. Cuman nggak ada aku tengok yang jadi Abu Lahab ada di sini. Ini mau kita ceritakan ini tentang Abu Lahab, tentang kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pak Banglo, Nabi kita itu disepakatin ahli sejarah lahir di kota Makkah. Sekarang itu kota. Dulu namanya Kampung Bakkah. Apa namanya? Kampung Bakkah. Makanya ada kalimatnya Wudi alin nasiran ladzi bi Bakkah, bi Bakkatil mubarakah, di Bakkah yang penuh berkah. Memang penuh berkah. Enggak mungkin Allah Subhanahu wa taala melahirkan seorang manusia yang dianya sayyidul anbiya'i wal mursalin, penghulu dari sekalian para nabi dan rasul, di tempat yang enggak istimewa. Enggak mungkin. Orang istimewa itu enggak mungkin dilahirkan di tempat yang tidak istimewa. Tetapi zamannya luar biasa pada saat itu. Orang-orang baik mulai terpinggirkan pada saat itu. Ajaran-ajaran anak Hanif sudah mulai pudar pada saat itu. Kiblat manusia sudah suka-suka pada masa itu. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dikudratihi, dengan kudratnya Allah, lahir dari seorang ibu yang bernama Aminah binti Wahab di kota Mekah pada tanggal 12 Rabiul Awal atau tanggal 21 April tahun 571 Masehi. Ya. 21 April 571
Masehi bertepatan hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Jadi zaman dulu di dunia Arab belum ada hitungan tahun. Zaman dulu belum ada hitungan tahun. Kalau musim durian, tahun durian. Jadi kalau sekarang itu namanya era. Ya kan? Era kemerdekaan karena baru merdeka. Era Orde Lama karena baru didapatkan presiden baru. Era Orde Baru karena sudah berakhir presiden baru tadi, masuk kepada presiden berikutnya. Era Reformasi masuk kepada zaman di mana era Orde Baru selesai. Jadi zaman dulu era belum ada tahun 1, tahun 2 belum ada. Tahun itu dimusyawarahkan untuk dihitung sehingga sekarang tahun 1445 setelah Nabi meninggal dunia. Kapan? Setelah Nabi meninggal dunia. Dan ini bukan hitungan 1445 dari kelahiran Nabi, bukan. Dari hijrahnya Nabi dari Makkah ke Madinah. Dari Makkah ke Madinah. Itulah makanya dibilang tahun ini tahun hijrah, atau disebutlah tahun itu hijriyah. Ya. Kalau Masehi disebutlah dalam Islam tahun itu miladiyah. Kenapa? Karena di situ pengambilan tahunnya dari tahun kelahiran Yesus atau Nabi Isa. Oke, beda miladiyah, beda hijriyah. Kalau miladiyah tentang kelahiran, kalau hijriyah tentang perpindahan. Nah ini dia, biar tahu. 571 Masehi, 21 April di hari Senin, lahirlah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, waktu lahir itu Abu Lahab ini paman Nabi, Pak. Paman Nabi. Paman Nabi yang satu ini preman Makkah. Dialah orang namanya di sini, orang hebatnya. Kalau di sini bilang preman apa? Kalau di Medan bilang preman ya preman. Di kampung kita ini bilang preman apa? Ya preman juga ya kan? Masih sama kok. Oke, premannya di sini, gengnya dia di sini. Sudah? Terus senangnya hati pamannya Abu Lahab ini, ada budak, dulu masih budak namanya, belum pembantu. Kalau budak itu kerjanya macam pembantu, status sosialnya lebih hina dari pembantu. Gak digaji itu Pak, hanya dikasih itu. Itu dulu masa dulu masih ada perbudakan, bisa dijual-jual Pak, macam peliharaan kambing kita itu budak kita itu. Tapi manusia, cuman karena status sosialnya nggak jelas, diperbudak pada masa itu. Jadi zaman dulu budak itu masih ada. Setelah lahirnya Rasulullah, mulailah dihapus perbudakan. Pertama, siapa yang melakukan persetubuhan di siang hari bulan Ramadan, maka dia membebaskan budak.